Shalom. Kak Esther harap kabar kalian luar biasa. Sekarang kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah sekolah minggu kita ya. Walaupun ibadah kita tidak seperti biasanya, tapi Kak Esther berharap adik-adik semua yang di rumah bisa mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah sekolah minggu ya sayang. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Lagunya adalah Bapa ku datang padamu dan Tuhan Yesus baik. Adik-adik pasti tahu kan lagunya? Ayo kita nyanyikan ya di rumah kita masing-masing dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus baik dan Bapa ku datang padamu. Liriknya seperti ini. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Luar biasa. Jadi Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Mau pagi hari, siang hari, kapanpun Tuhan Yesus selalu menyertai kita, menyertai adik-adik. Walaupun juga dalam suasana seperti saat ini, kita berada di rumah masing-masing, kita tetap beribadah. Tuhan Yesus juga hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita semua anak-anaknya. Oke, sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita mau berdoa, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Esther pimpin ya, adik-adik boleh mengikutinya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami sepanjang malam yang telah lewat. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sertai ibadah sekolah minggu kami ya. Walaupun sekarang kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin Tuhan Yesus menyertai kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami mulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Itu dia, kita sudah minta pimpinan Roh Kudus untuk ibadah kita pada pagi hari ini dari rumah masing-masing. Sekarang mari kita memuji Tuhan lagi. Ayo yang semangat. Karena ini pakai gaya, jadi adik-adik boleh berdiri. Kita menyanyi sambil bergaya, ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Oke, lagu itu tangan kanan, tangan kiri. Lalu
lagu Aku Takut. Nah, adik-adik pasti tahu ya lagunya. Oke, liriknya ada di sebelah sini. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Aku takut. Wah. Aku takut. Wah. Hei, jangan takut dong. Hei, jangan takut dong. Hei, jangan takut dong. Ada Yesus yang menolong. Bagus. Hei, jangan takut dong. Hei, jangan takut dong. Hei, jangan takut dong. Ada Yesus yang menolong. Iya, sudah menyanyi dengan riang gembira, dengan semangat, dengan keren-keren. Jadi dari lagu tadi, apalagi lagu yang terakhir tadi, lagu Aku Takut, jangan takut karena ada Tuhan Yesus yang menolong kita semua. Oke ya adik-adik ya. Baiklah, sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sudah siapkan amplop kolektenya? Ya, jadi uang persembahannya nanti adik-adik masukkan di amplop kolekte, disimpan saja, ditulis tanggalnya hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020, disimpan. Nah, sebelum kita mengumpulkan kolekte, mari kita berdoa yang akan Kak Esther pandu. Siap ya berdoanya ya sayang? Kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada Engkau. Tuhan, berkati persembahan dari kami anak-anak-Mu, supaya boleh digunakan untuk pelayanan-Mu di muka bumi ini. Sertai tangan-tangan yang telah memberi Tuhan, dan sertai juga berkat-berkat yang masih tersisa dalam kehidupan kami, supaya kami dapat pergunakan sebaik-baiknya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sudah memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Walaupun kita beribadahnya saling berjauhan, kita juga tetap ingat kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, buat pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Oke adik-adik, sekarang kita akan pisah kelas. Seperti biasa kita akan pisah kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar, juga kakak-kakak kelas remaja. Namun sebelumnya Kak Esther ada pengumuman. Tolong perhatikan ya pengumuman dari Kak Esther ya. Yang pertama, adik-adik, untuk sementara ini kita tidak mengadakan sekolah minggu di gereja selama bulan Maret sampai akhir bulan Maret. Nanti kalau ada perkembangan selanjutnya, akan Kak Esther dan kakak-kakak yang lainnya menginformasikan kepada adik-adik. Jadi untuk sementara ini adik-adik, untuk ibadah kita ibadah masing-masing di rumah. Minta bantu orang tua atau kakak atau saudara untuk menemani ibadah adik-adik di rumah ya. Ya, informasi selanjutnya, Kak Esther juga informasikan bahwa latihan kita dalam rangka menyambut Jumat Agung dan Paskah kita tiadakan dulu. Ya, kita sudah ada latihan 2 kali. Kak Esther harap kalian bisa latihan di rumah. Nanti Kak Esther juga share lagu-lagu kita. Nanti kan kita tinggal untuk tamborin. Adik-adik nanti bisa
di-share juga gaya-gayanya seperti apa. Dan ya untuk drama, Kak Esther usahakan nanti untuk drama penyalipannya juga nggak yang susah-susah amat. Kalian bisalah ingat-ingat di drama-drama Jalan Salib kita di tahun-tahun yang lalu. Jadi adik-adik yang sudah mendapat peran bisa memperhatikan atau bisa latihan lagi di rumah masing-masing. Oke adik-adik, sekarang kita akan pisah kelas. Kita akan masuk ke dalam pengajaran masing-masing kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan remaja. Bertemu dengan Kak Andro di sini. Nah, ibadah kita tidak seperti biasanya karena ada virus corona. Jadinya ibadah kita cuma bisa bertemu di HP saja. Nah, sebelum kita memulai ibadah atau kakak memimpin ibadah ini, untuk berdoa untuk ibadah ini, mari adik-adik puji nama Tuhan dulu di rumah. Nah, kakak tunggu ya. Kalau bisa di skip dulu. Nah, kalau sudah bisa, kalau sudah selesai, baru kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa kami bertakwa dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur sekali ya Tuhan, karena atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa mendengar sebagian firman-Mu. Dan semoga firman-Mu ini bisa menjadi pedoman dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk virus corona ini ya Tuhan, semoga cepat hilang dari muka bumi ini ya Tuhan, dan jadi kami bisa beraktivitas seperti biasa. Di dalam Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tunggu ya di video atau di video-video selanjutnya. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dari Kak Andro. Dan sekarang kita sudah di ujung acara, ada di ujung video ini. Nah, sebelum kita selesai menonton video ini, kakak undang lagi kita memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik puji nama Tuhan lagi ya di rumah, kakak tunggu. Nah, kalau sudah kita berdoa. Sebelum itu kita ibu jari dulu. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sekali atas penyertaan-Mu, sehingga kami bisa melihat video ini dan masih bisa mendengar sebagian firman-Mu. Ya Tuhan, semoga firman-Mu ini bisa jadi pedoman hidup bagi kami ya Tuhan. Dan semoga virus corona ini cepat sembuh ya Tuhan, cepat pulih sehingga kami bisa beraktivitas seperti biasa. Banyak yang kami mau minta tapi tidak bisa kami sebut satu persatu ya Tuhan. Ini yang doa yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Kita tunggu video selanjutnya ya tentang firman Tuhan. Tunggu ya adik-adik. Salam. Sekolah minggu kita hari ini berbeda dari biasanya adik-adik. Kenapa berbeda? Kalau biasanya kan kita sekolah minggu itu di gereja, terus kalau pisah kelas kita ke gedung yang kelas kecil. Nah, tapi karena adanya program dari pemerintah tentang virus COVID-19, yaitu yang kita kenal virus corona, yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah dan menjaga kesehatan kita adik-adik. Jadi maka dari itu kita nggak bisa bertatap muka secara langsung adik-adik. Tetapi walaupun begitu, hari ini kita tetap akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan,
Mari kita puji nama Tuhan dulu. Untuk lagunya adik-adik bisa pilih sendiri lagu kesukaan, lagu sekolah minggu kesukaan adik-adik. Terserah adik-adik deh pilihnya apa. Nah, silakan adik-adik pause dulu videonya, baru adik-adik mulai lagi. Oke, adik-adik kan sudah nih puji firman Tuhan. Sekarang mari kita satu dalam doa. Kita mendengar firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dan di surga, terima kasih Bapa karena Engkau memberikan pagi hari ini dengan pagi yang cerah Bapa. Dan Bapa, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami Bapa hingga kami bangun tadi pagi dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun Bapa. Dan Bapa, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong berkati firman yang kami dengarkan ini Bapa, semoga ini tidak berlalu begitu saja, tapi bisa menjadi pedoman kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau dengar cerita. Oke, kakak mau nanya dulu sebelumnya. Tadi malam siapa yang tidurnya nyenyak? Kakak yakin adik-adik semuanya tidurnya nyenyak? Nah nih, waktu adik-adik tidur, mah papa adik-adik tidur, semua orang rumah deh tidur. Siapa yang jaga adik-adik? Ada yang tahu? Pasti deh adik-adik tahu. Iya, Tuhan Yesus adik-adik yang jaga adik-adik. Sampai adik-adik jaga adik-adik supaya aman gitu loh. Nah, sekarang pagi tadi adik-adik sudah bangun, itu juga Tuhan yang bantu adik-adik untuk bangun pagi adik-adik. Tuhan yang jaga adik-adik sehingga adik-adik bisa lihat video ini dan bisa mendengar firman Tuhan bersama-sama. Jadi adik-adik nggak perlu takut tuh, ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kakak mau cerita tentang teman kakak nih, namanya Sami. Sami ini orang Afrika Timur adik-adik. Dia tinggal di desa kecil di Afrika Timur, yaitu nama desanya Desa Wuga adik-adik. Sami ini sangat berbeda sama kita adik-adik. Coba adik-adik lihat, kulitnya hitam, rambutnya pendek dan keriting-keriting kecil adik-adik. Nah, tapi ada yang sama kita adik-adik, yaitu hatinya Sami. Dia juga sama kayak kita, dia percaya sama Tuhan Yesus, dia senang ke sekolah minggu kayak adik-adik, dan dia juga sangat mengasihi Tuhan Yesus. Nah adik-adik, suatu hari si Sami ini, ayahnya Sami itu bilang sama Sami bahwa pamannya itu sakit. Mendengar itu, Saminya sedih nggak? Iya adik-adik, Saminya sedih. Dia mikir, aku ini harus mengunjungi pamanku kayaknya, dan memang pamannya itu juga mau dia itu mengunjungi pamannya adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik, waktu malam, Sami ini makan malam tuh sama papanya. Setelah makan malam, dia datangin sama papanya di halaman rumah adik-adik. Nah, di situ dia bilang, ayah katanya, apakah aku boleh mengunjungi paman katanya kayak gitu. Lalu ayahnya ini bilang, tapi kan rumah paman itu sangat jauh katanya, kata ayahnya Sami ini. Rumah paman itu kan sangat jauh dan kamu juga harus lewat hutan yang sangat lebat dan sangat sepi karena nggak ada jalan lain lagi. Tapi iya Sami, kata mamahnya, nggak usah deh, mending nggak usah katanya. Kan kamu nggak tahu itu kan hutannya lebat sepi, nggak tahu ada binatang buas, mana tahu ada macan, ada ular yang datangin kamu gimana katanya kayak gitu. Siapa yang jaga kamu? Kata ibunya. Nah, dia sudah nggak dibolehin ya adik-adik oleh mama papahnya. Kira-kira Saminya nyerah nggak menurut adik-adik? Atau dia tetap bujuk mama papahnya? Sami ini tetap bujuk mama papahnya adik-adik. Dia bilang, tapi kan bu, katanya, aku nggak sendiri, kata papahnya Sami. Terus Sami sama siapa? Katanya gitu. Terus Sami sama siapa? Katanya kayak gitu. Sama Tuhan Yesus, katanya. Sami percaya Tuhan Yesus pasti jaga Sami di perjalanan sampai Sami sampai rumah paman, katanya kayak gitu. Dengar itu, ayah dan ibunya ini langsung terdiam. Kata Sami lagi, ayah, ibu, Sami ingin sekali bertemu paman. Kasihan paman sakit dan sendirian di rumah. Sami mau ketemu dan menghibur paman, kata Sami. Sami gak takut masuk hutan karena Tuhan Yesus berkuasa menjaga Sami. Sami percaya itu. Kata Sami lagi, mikirlah papanya ini.
Ya sudahlah kalau begitu, cepat Sami sana tidur katanya, biar besok pagi bisa berangkat pagi-pagi katanya kayak gitu. Dengar hal itu Saminya senang nggak? Iya adik-adik, Saminya senang sekali. Jadi dia cepat tidur. Sebelum tidur dia Sami ini berdoa adik-adik. Kata Sami bilang, Tuhan Yesus, besok Sami mau ke rumah paman, tolong jaga Sami ya besok. Terima kasih Tuhan, amin katanya kayak gitu adik-adik. Keesokan harinya Sami ini bangun pagi-pagi dan dia siap-siap untuk berangkat. Nah, dia ini sambil berjalan di jalan itu, kan dia berangkat sendiri nih adik-adik. Di jalan itu dia sambil memuji nama Tuhan adik-adik. Lalu di jalan dia ketemu sama temannya, yaitu Hali. Dia ini bilang, halo Sami katanya kayak gitu. Kamu mau kemana? Oh halo Hali katanya kayak gitu. Aku mau ke rumah pamanku di desa Bumbuli katanya kayak gitu. Dengar hal itu si Hali ini kaget adik-adik. Hah, kamu yakin ya katanya, mau ke desa sana katanya gitu. Kamu gak takut ya Sam katanya kayak gitu. Kamu kan harus lewat hutan yang sepi katanya gitu, yang sunyi dan gelap katanya gitu. Emang kamu gak takut katanya gitu. Tapi Sami bilang apa? Sami bilang apa? Aku gak takut katanya kayak gitu. Kan aku dijaga Tuhan katanya gitu. Jadi ya udah aku jalan lagi ya Hali katanya gitu. Dadah Hali katanya kayak gitu. Halinya bilang apa adik-adik? Halinya cuma geleng-geleng adik-adik katanya kayak gitu. Setelah itu adik-adik, si Sami ini akhirnya sampai adik-adik di hutan yang lebat dan gelap adik-adik. Pohon-pohonnya itu tinggi. Jadi Sami ini terus berjalan adik-adik di hutan sunyi itu, dan tiba-tiba ada bunyi krak katanya kayak gitu. Jadi Sami ini langsung terdiam adik-adik, dilihat ke kanan dan ke kiri. Tapi nggak ada siapa-siapa. Bingung Sami ini mulai ketakutan adik-adik. Dia mikir, si Sami ini mikir adik-adik, aku mau cepat pulang aja katanya kayak gitu. Aduh aku mau lari di sini, aku takut katanya kayak gitu. Tapi tiba-tiba si Sami ini ingat adik-adik, dia ingat Tuhan Yesus katanya kayak gitu. Nah cepat-cepat si Sami ini berdoa, dia bilang, Tuhan Yesus katanya, Sami takut katanya kayak gitu. Tolong Tuhan katanya kayak gitu. Waktu Sami buka mata lagi, Sami melihat ke atas adik-adik. Dia lihat ke atas, dan menurut adik-adik apa yang dilihatnya? Ternyata si Sami lihat monyet adik-adik. Jadi Sami bilang, katanya, dasar monyet ini katanya kayak gitu. Kamu buat aku takut katanya kayak gitu. Jadi semenjak itu pun si Sami ini berjalan lagi deh adik-adik. Tetap berjalan dengan hatinya yang tenang, dan Sami akhirnya pun tetap yakin kalau Tuhan Yesus itu bakal jaga dia sampai dia sampai rumah pamannya. Dan akhirnya adik-adik, si Sami ini sampai di rumah pamannya. Nah, dia ketemu pamannya adik-adik. Dia bilang, paman katanya gitu. Melihat Sami, pamannya ini sangat bahagia adik-adik. Lalu pamannya ini bilang sama Sami, paman senang sekali lihat kamu di sini katanya. Kamu sendiri ya? Iya paman, aku sendiri aja ke sini paman katanya kayak gitu. Bagaimana waktu kamu lewat hutan? Kata pamannya kayak gitu. Kamu nggak takut nggak katanya gitu. Enggak paman, Sami nggak takut katanya gitu. Oh kamu pakai kalung yang paman beri itu ya katanya kayak gitu. Yang buat jaga itu, yang dulu paman beri waktu kamu masih kecil katanya kayak gitu. Enggak paman, enggak katanya gitu. Sami selamat karena Tuhan Yesus paman katanya kayak gitu. Sami sekarang percaya sama Tuhan Yesus. Sami percaya Tuhan Yesus bakal jaga Sami dimanapun Sami berada. Dan Sami nggak percaya lagi sama jimat-jimat kayak gitu paman katanya gitu. Pamannya bilang, siapa itu Yesus? Kata pamannya gitu. Oh paman pasti belum pernah dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat baik paman. Dia selalu menjaga orang yang percaya kepadanya. Dia menolong mereka kalau mereka berdoa kepadanya. Paman mendengarkan dengan sungguh-sungguh nih adik-adik. Paman, kata Sami lagi, Tuhan Yesus juga dapat menyembuhkan orang sakit loh katanya. Apakah paman mau saya berdoa supaya paman sembuh ke Tuhan Yesus? Iya paman mau, kata pamannya.
paman kan sudah lama sakit, katanya itu. Lalu si Sami ini pun berdoa meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan pamannya, adik-adik. Sesudah itu si Sami ini makan siang sama pamannya. Nah, betapa senangnya Sami karena Tuhan Yesus menolong dia hingga dia sampai ke rumah pamannya melewati hutan yang tadi itu sepi, lebat. Nah, sehingga dia bisa sampai ke tempat pamannya dengan selamat. Dan Tuhan Yesus pun mendengarkan doa Sami ternyata, adik-adik. Yang doanya tentang pamannya yang sakit tadi, adik-adik. Betapa baiknya dan berkuasanya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, cerita dari Kak Helen hari ini sampai di sini. Jadi adik-adik, kita nggak perlu takut karena kita tahu Tuhan Yesus pasti menjaga kita dimanapun kita berada. Seperti Sami tadi, kita harus seperti Sami, kita nggak boleh takut dan kita harus selalu ingat sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, itu tadi cerita dari Kak Helen. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah singkat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berkata tajam dan sorga, Bapa, sekarang kami kami tadi telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Bapa. Tolong berkati firman yang kami dengarkan tadi, Bapa. Semoga itu tidak berlalu begitu saja, tapi bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapa. Dan Bapa, kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami, Bapa. Kiranya Kau cepat, Kau bantu pemerintah untuk cepat mencari vaksin untuk virus COVID-19 ini, Bapa. Semoga ini tidak menyebar mana-mana, Bapa, dan semua orang yang terjangkit virus tersebut bisa cepat sembuh, Bapa. Dan Bapa, kami sudah menyelesaikan ibadah singkat kami. Terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah singkat kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Nah, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Dan adik-adik, sebelum kita benar-benar mengakhiri ibadah singkat kita, mari kita angkat satu pujian lagi. Pujian terakhir adik-adik, dan silakan adik-adik pilih sendiri pujiannya. Dadah.